Oke, Kaks. Ya. Roy Linus Ratumakin. Kah Roy saja? Iya, nama panjang ya Roy Linus Ratumakin. Saya biasa panggil Panggilannya kalau di luaran panggilannya Roy, kalau di dalam rumah tuh cuma O dan I, Oi. Oi dan Oi. Oi saja. Iya, Oi saja. Itu di keluarga. Iya, dalam keluarga. Jadi kalau cari Kaks di Bayangkara tuh pakai nama Roy dan tertahu. iya, kalau pakai nama Roy dan terkenal kan. Oi. Jurnalis ya. Kamu bicara soal jurnalis ini. Kan saya jurnalis berapa lama? Jurnalis yang menulis ya? Jurnalis menulis 2000. Ya, jurnalis menulis ya. Jurnalis menulis itu dari tahun 2006. 2006, 2022. Berapa tahun? Berarti sekitar 14 tahun. Sebelum jadi reporter atau Sebelumnya itu lipat koran. Tulis berita lah. Sebelum tulis berita, Lipat-lipat koran. lipat koran. Iya. Tugas lipat-lipat koran ada satu media, tapi media itu sekarang sudah tutup. Dia punya nama tuh Tifairian. Saya bekerja di Tifairian tuh. Itu media cetak ya? Iya, media cetak. Dia mingguan. Terbit setiap hari Minggu. Jadi beredarnya setiap hari di hari Seninnya. Itu dari tahun 98. Jadi saya masih sekolah itu. Masih SMA. Lipat koran sampai maksudnya dia peralihan dari lipat itu apa itu disebut loper bukan? Kalau loper itu bukan sih, maksudnya kalau lipat koran itu kan macam tenaga lepas tuh Tifairian itu kan dulu mereka cetak tapi tidak punya tenaga untuk lipat-lipat dong punya koran, karena dong punya koran yang dorang cetak itu 2000 sampai 3000 eksemplar. Dan akhirnya kebetulan dulu tuh dia punya pemimpin redaksi itu, kami punya pembina di dalam gereja. Dia nama tuh Pak almarhum Pak François Wutun. Dulu mantan ketua PWI Papua juga tuh. Nah, dia tuh yang bawa anak-anak gereja tuh ke sana untuk itu lipat-lipat koran. Mulai dari situlah saya mengenal namanya media massa. Media massa. Berarti itu media Tifairian tuh media massa pertama atau media koran pertama di Papua ya? Yang berdiri. Betul. Dia berdiri tahun berapa? Terus masih enggak kan? Kalau Tifa itu kalau tidak salah tahun 70-an ya, karena dia tuh miliknya Keuskupan Jayapura. Jadi Tifairian tuh ibarat ini apa namanya warta-warta gereja itu. Itu awalnya tuh warta gereja. Oh iya. Yang masih pakai mesin. Mesin putar, stensil. Mesin stensil. Dia perlu sampel dulu baru putar untuk memperbanyak kan. Itu sudah macam kita zaman kuliah juga dulu tuh kan zaman SD dulu kan kita punya soal ujian itu kan guru-guru non stensil. Iya, itu sudah. Dari warta gereja terus dia beralih ke media cetak. Tapi mingguan. Peralihan dari tukang lipat koran sampai bisa jadi jurnalis tuh bagaimana dia punya? Aduh, dia itu cerita panjang kah? Dia berproses. Itu dia punya proses itu 98 saya ini toh sampai saya lulus tahun 2000. Itu masa-masa Krismon ya? 98. Iya. Nah, terus pas dia masuk di tahun 2000, terus Irian Jaya berubah nama jadi Papua, akhirnya Tifairian dia berubah nama jadi Tifa Papua. Setelah saya lulus, terus Pak Frans bilang gabung sudah ke Tifa. SMA? Iya, lulus SMA. Gabung sudah ke Tifa. Akhirnya saya gabung di tahun 2000, tapi bukan sebagai akhirnya naik tingkat toh dari lipat koran ke sirkulasi. Jadi saya yang mengakomodir teman-teman yang dari gereja itu mereka lipat, terus habis lipat saya yang mendistribusikan ke beberapa outlet-outlet penjualan koran yang ada di Kota Jayapura maupun di Kabupaten Jayapura. Iya. Berarti itu dari situ suka membaca. Sudah, kalau memang ya diharuskan membaca juga karena kan ya media massa kan maksudnya keterkaitan dengan tulisan. Dan mungkin kita abaikan tulisan gitu. Betul. Kalau suka membaca bukan pas masuk di ini sih, bukan masuk di Tifairian, tapi kalau suka membaca tuh memang sudah dari SMP, karena saya waktu masih kerja di Tifairian saja, saya ini di kolom dulu ada di Cepos itu ada kolom itu tuh surat pembaca itu surat pembaca. Iya tuh, surat pembaca tuh ada tuh. Ada di Purubik atau di jadi siapapun bisa menulis ke situ, dan saya pernah menulis untuk Cepos di Cepos.
Ada 3 kali kah yang terbit di Cepos. Sudah kalau sudah dasar suka atau kegemaran tuh Iya, Kak. gampang tuh. Terus sebenarnya kenapa sampai bisa berkecimpung di situ juga karena dulu di SMA pengurus mading sekolah. Iya. Itu salah satu dasar untuk ya bagaimana saya mencintai sebuah pekerjaan. Jurnalis sampai tahun 2022 ini tuh masih jurnalis lah sebutannya gitu. Punya dinamika perjalanan Kak berkecimpung di bidang jurnalistik apa saja, maksudnya wartawan bidang apa? Kalau itu pertama mulai dari apa namanya sirkulasi. Akhirnya saya bisa memahami bagaimana pekerjaan teman-teman yang ada di apa namanya nih di percetakan. Karena saya akan berhubungan dengan mereka terus itu. Terus dari situ saya belajar bagaimana tata letak, desain grafis. Oh itu butuh perjuangan juga. Tata letak itu butuh perjuangan. Aplikasi tuh? Iya itu. Maksudnya aplikasi. tidak sembarang tuh? Iya. Ada programnya? Dia punya program itu namanya dulu zaman itu masih pakai PageMaker. Dia punya program pakai PageMaker itu saya belajar kalau tidak salah itu 3 bulan ya. Jadi proses belajarnya saya tuh unik. Jadi waktu itu kan kami punya video. Saya punya orang tua punya handycam, tapi handycam yang kaset besar itu. Kaset besar itu, jadi saya punya mentor di Pelit. Dia anak layout di Tifairian itu, tapi pelit ilmu. Jadi akhirnya setiap kali dia mau layout, saya punya handycam itu di ventilasi pintu. Jadi saya rekam, jadi saya syuting itu ke dia punya layar sama ya keyboard yang dia pakai. Hanya untuk mau belajar? Hanya untuk mau belajar itu. Jadi saya rekam itu nanti sampai di rumah saya rewing, baru saya putar di rumah. Jadi proses belajarnya dari situ. Terus nanti ketika dia pulang kerja, saya buka dia punya aplikasi, saya mulai belajar dari situ. Dari situ saya belajar, tapi tidak diberi kesempatan untuk layout di Tifairian. Ketika ilmu yang saya sudah dapat itu, saya menerapkannya di media selepas saya dari Tifairian. Iya, itu Papua Pos. Papua Pos ya. Jadi saya masuk Papua Pos itu 2004. 2004. Iya. 2004. Masih SD. 2004 kalau tidak salah itu sama saya ingat itu bulan Juni atau Juli kalau tidak salah. Itu langsung masuk itu langsung di posisi layout. Layout itu belum wartawan berarti? Belum. Sampai 2000 jadi saya masuk kan 2004. Terus 2005 pengadaan kamera DSLR. Kantor ya? Iya, kantor. Jadi itu kamera pertama itu kalau tidak salah itu 20D. Canon 20D. Iya, Canon 20D. Iya. Iya, lumayan. Canon 20D dengan lensa tuh 7200. Itu sudah ring merah terus bodi putih. Itu iya, kan layout. Terus dengan hubungannya dengan kamera? Jadi waktu itu pengadaan, pengadaan tapi tidak ada yang bisa mengoperasikan itu. Oh. Akhirnya itu nganggur. Pengadaan sudah pengadaan tapi nganggur karena waktu itu kita punya tenaga itu cuma 3 orang reporter waktu itu. 3 orang reporter itu saya sebutkan ya, 3 orang itu Kakak Jen Bisai, terus Andi Riri, terus Reis Masela. Itu 3 orang ini senior semua. Iya, senior semua Kak. Sudah punya pegang jabatan masing-masing 3 orang ini. Nah itu, dari situ Don tidak tahu, mungkin karena ribet ya pegang itu karena satu tas besar. Pengadanya itu satu tas besar. Akhirnya satu pack begitu ya. Iya, akhirnya saya punya pimpinan, Roy kamu pakai aja. Pokoknya sebelum ke kantor tuh apa yang kamu lihat di jalan kamu foto. Jadi itu proses belajarnya dari situ. Jadi akhirnya dipercayakanlah kamera itu dipercayakan ke saya. Jadi pas tahun 2005 bulan September, saya masih ingat itu kami rapat redaksi dan ditentukan saya diangkat rangkap jabatan lah, bukan diangkat, rangkap jabatan. Jadi saya bekerja sebagai layout sekaligus jadi fotografer jurnalis. Oh berarti semua ini berawal dari fotografer jurnalis dulu? Ya. Baru kemudian jadi jurnalis? Betul, karena saya berawal menulis caption itu dari situ. Dari caption ya? Dari caption.
Nah terus saya dengar cerita, ini Kak juga yang cerita sendiri. Belajar fotografi atau apa ya Kak waktu itu sebut, yang belajar masuk di Antara dong punya program belajar fotografi kan? Oh, atau iya. pokoknya Antara punya, kalau dulu tong di Jawa Pos juga kan ada yang seperti Iya, begitu. iya, iya. Nah ini yang Antara punya, terus Kak berangkat ke Jakarta kan? Iya. Terus Kak bilang Kak harus tunggu orang kecelakaan di lampu merah. Di lampu merah, itu lampu merah Tamrin. Lampu merah Tamrin. Iya. Tunggu orang kecelakaan. Tunggu orang kecelakaan, dan saya rasa lampu merah tuh jarang sekali Kak kalau ada kecelakaan. Iya, mana ada kecelakaan, tapi itu sudah permintaan dari mentor, dari mentor iya. toh. Jadi mau tidak mau ya saya tunggu. Tapi itu proses sampai ke Antara itu juga butuh perjuangan, karena saya masuk di Antara Foto itu 2013 atau 2014 medium Dan itu apa ya? Itu program tuh di Antara itu yang fotografi. Iya, itu ini Kelas macam kelas kah? jadi itu begini, di antara cetak bukan antara cetak, antara news dengan antara foto itu kan ada program pengangkatan. Iya. Pengangkatan sebagai ASN, karena ini kan milik BUMN toh. Ya. Nah, kita harus sekolah. Untuk mendapatkan itu kita harus sekolah. Nah, waktu itu saya satu angkatan. Kalau di antara news itu ada namanya Ibu Dian Kandipi, sekarang Kabiro Betul. Antara Papua. Nah itu kami satu angkatan. Jadi dia pergi sekolah di Antara News, saya sekolah di Antara Foto gitu. Dan yang tahu tuh dari Antara Foto itu tidak banyak orang yang keluar. Masuk gampang, atau masuk bisa, cuman keluarnya itu tidak semua orang punya jalan yang sama begitu. Ada yang mandek, ada yang stop di tengah. Bisa keluar ya. Itu berapa lama ya? Itu saya 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan di Jakarta. Kak mungkin cerita sedikit deh proses dinamika dinamika materi-materi foto apa saja yang maksudnya yang jadi concern daripada Antara Foto itu. Mungkin traffic kah atau fotografer apa dong bilang yang untuk jalanan, fotografer jalanan, street fotografi, atau mungkin hewan kah, bagaimana Kak? Iya, kalau untuk foto jurnalis, khusus kalau macam hewan ya, kalau flora dan fauna lah. Flora dan fauna itu Antara Foto jarang mendapatkan itu. Karena kebutuhan Antara Foto ini kan mendapatkan foto terus dijual ke media-media yang mau pakai. Nah, sedangkan media massa di Indonesia ini kan jarang sekarang mengeksplor soal flora dan fauna. Atau mungkin ada satu rubrik khusus untuk flora dan fauna itu masih jarang sekali. Jadi akhirnya tidak ada wartawan khusus yang mengeksplor soal itu. Jadi kebanyakan itu street fotografi. Iya, foto-foto lepas atau tidak, foto-foto feature. Nah, ini juga keterkaitan dengan kalau foto feature itu kan dia bercerita. Foto cerita. Iya, dia bercerita. Dan terasa terlalu jelaskan banyak di caption, tapi di foto harus bisa berbicara ke orang. Betul. Sama susah kan? Sama dengan begini. Kita ngambil foto macam kita mau menulis sebuah naskah, terus kita ngambil foto. Jadi kita berupaya supaya kita menulis naskah itu berdasarkan foto yang kita dapat. Jadi ketika masyarakat atau penikmat kita punya foto, ketika mereka melihat kita punya foto, oh ya sudah, tubuh berita saya tidak usah baca karena saya sudah paham dengan konteks foto. Iya, konteks foto yang kita ngambil. Itu sebenarnya sih kalau macam untuk foto jurnalis. Itu bedanya foto jurnalis dengan pegiat-pegiat foto yang lain komunitas-komunitas foto yang. Dan Antara Foto nih termasuk yang sangat maksudnya Kak, itu Kak keluar tuh dapat sertifikat tuh. Dan dapat pengakuan tuh. Dan tidak semua orang punya itu kan. Yang dengar ya, makanya ketika kok fotografer dari mana? Saya sekolah di Antara Foto kayak begitu. Itu kayak macam orang langsung connect aja kan, orang langsung tahu kan. Itu sebenarnya jadi kebanggaan tersendiri. Pengakuan juga, saya pernah dapat pengakuan itu dari ada teman, namanya bukan teman sih sebenarnya, dia senior. Dia di media besar juga di kompas.com.
Kompas Cetak. Kompas Cetak. Ikhwan Susanto. Ya. Beliau pernah bertugas di Papua, jadi pernah itu. Tapi pengakuan itu ketika saya sudah berada di Media Jubi. Nah, waktu saya di Media Jubi juga, saya tidak dikekang, maksudnya diberikan kebebasan oleh pihak Jubi, boleh bekerja side job lah, side job di tempat lain, tapi jangan side job di Papua. Media yang ada di Papua jangan, tapi bisa ngambil side jobnya di media nasional. Akhirnya ketika saya masuk di Jubi kan saya masih punya embel-embel antara foto waktu itu, jadi masih bisa. Jadi ketika saya punya foto itu dimuat berapa kali, pokoknya bukan berapa kali tapi hampir keseringan masuk di Kompas. Kompas Cetak. Jadi Ikhwan tuh telepon bilang, aduh Roy, kalau untuk mau mencari nama di Jakarta, kayaknya Roy punya nama tuh sudah orang tahu. Iya, orang sudah tahu. Fotografer sudah. Jadi dia lebih menyuruh saya tuh bagaimana supaya mendalami tulisan. Karena ya saya juga suka, maksudnya dikenalkan lebih awal tuh fotografernya. Kalau untuk layout ya memang itu pekerjaan, tapi betul. Ketika pekerjaan sampingan ada di fotografer, akhirnya saya geluti akhirnya saya bisa masuk di antara foto. Terus dulu pada kasus Uncen Berdarah 2006 itu juga begitu. Saya kasih ke, saya punya media, terus saya komunikasi dengan saya punya Pimbret bilang tidak apa-apa Roy, kalau mau lepas ke beberapa media tidak apa-apa. Akhirnya waktu itu saya dikontak sama orang AFP. Orang AFP, akhirnya saya jual. AFP itu media luar tuh? Iya, media luar. Iya, media luar. Dia konsen seperti antara foto, begitu. Agensi foto. Agensi foto. Itu seluruh dunia itu. Iya. Maksudnya ada depo agensi di seluruh dunia. Iya. Kayak macam foto sepak bola, kita ngambil dari media luar kan dibawakan pasti AFP. Iya ada, betul. AFP atau tidak AFC, kalau memang corporate yang ngambil ya sudah AFC begitu tuh. Begitu. Pokoknya dia punya jalan cerita ya seperti begitu. Iya, yang tadi tuh jadi kan pengakuan yang apa? Tunggu orang kecelakaan itu. Itu dia cerita. Kalau tunggu orang itu tugas kah atau mungkin itu tugas. Itu tugas. Jadi sebenarnya tuh sangat mustahil kita menunggu orang kecelakaan di lampu merah. Tapi yang dibutuhkan sama saya punya mentor itu adalah kesabaran. Jadi momen itu cukup penting. Jadi fotojurnalis itu kan foto momen. Bukan kita ngatur orang gitu. Betul. Gitu. Jadi maksudnya settingan. Iya, bukan setting. Jadi kamu harus duduk sini baru saya foto, itu bukan. Fotojurnalis bukan begitu. Jadi street photographer ya begitu. Jadi kita harus menunggu momen itu, dan selama 1 minggu itu. 1 minggu saya dari pagi sampai sore. Habis maghrib itu sudah angkat kursi kembali. Pokoknya saya punya tugas selama 1 minggu tuh tamrin, lampu merah tamrin, dan selama 1 minggu itu tidak pernah dapat foto. Iya. Tidak ada orang kecelakaan. Tidak ada orang kecelakaan. Maksudnya bagaimana ya? Maksudnya nalar manusia minta orang kecelakaan juga tidak baik. Iya, tidak baik. Di satu sisi ini pekerjaan dan zaman itu apa ya? Orang pikir saya ini orang gila. Iya, zaman itu. Zaman itu dia bikin apa lampu merah? Zaman itu dipikir saya orang gila. Dan memang fotografer di Jakarta banyak, tapi orang yang stay di lampu merah itu cuma saya. Hampir semua fotografer tidak akan stay di lampu merah kecuali ada kejadian. Mungkin demo, baru mungkin ada orang sebagian di lampu merah. Nah, terus saya ada dapat satu ilmu lagi, ya dulu kan saya lebih sering memotret bukan memotret ini olahraga. Jadi saya belum tahu dia punya sudut itu toh. Dari itu berarti kaitannya dengan Antara kah sebelum Antara? Itu selepas dari Antara. Selepas dari Antara. Selepas dari Antara. Jadi saya dapat ilmu tuh ada satu orang juga dari Kompas, namanya Aryo Wisanggeni. Nah itu dia mulai menularkan, dia punya ilmu cara memotret olahraga yang baik. Jadi mulai tularkan, tapi dia punya tuh kameranya kamera Nikon. Jadi dia bertolak belakang dengan Canon yang saya pakai. Iya. Jadi akhirnya kami dua sama-sama saling belajar. Dia belajar, saya punya Canon untuk dia kasih belajar saya. Terus saya belajar Nikon untuk bagaimana menerapkan apa yang dia terapkan di dia punya kamera itu. Jadi akhirnya kami dua sama-sama belajar itu. Iya, Kak. Translate ilmu, Kak. Kakak Aryo nih
editor Jubi tuh. Ya. Mantan kan masih ya? Sekarang editor Jubi. Sekarang Dulu, editor iya. Jubi. Dulu dia di Washington Post kah? Yo kalau tidak salah ya. Kalau tidak salah Washington New Post. York Post kah? Iya. Pokoknya itulah. Itulah pokoknya dia bekerja selain di Jubi dia bekerja di media luar juga. Dia kasih pelatihan kita apa ya? Dia kalau yang saya ingat saya tuh ini PON menjelang PON Oh iya, dulu. meliput PON. Meliput PON. Itu dia ajar Iya. Itu sudah. presisi waktu. Nah, iya. Ketika atlet ini tuh maksudnya presisi waktu ketika ambil fotografi orang macam finish, Iya, lari. lompat Lompat indah, lari, iya. itu dia momen-momen itu. Iya, jadi kita berada di tempat yang tepat Iya, betul. untuk mengambil sebuah Nah, momen. itu yang fotografi jurnalis fotografi itu yang itu. Iya, itu. Memotret momen. Bukan Nah, itu- lebih ke iya. Akhirnya saya banyak belajar dari itu, dari si Aryo itu, akhirnya sudah dari situ ketika saya masuk di tidak, iya habis dari situ terus Persipura, ini kita langsung ke Persipuranya toh. Persipura itu berangkat pertama itu saya dengan Bang Weni itu yang kami ke Cina itu. Itu iya, Liga Champion Asia. Itu tahun 2000 itu Aduh, itu apa saya ya? lupa itu ya. Itu terlepas juara tuh. Iya, terlepas juara itu yang LCA itu. Iya, karena juara itu yang dapat tiket Iya. ke AFC tuh. Ke LCA. Oh, iya. Satu tingkat di atas Iya. AFC. Pokoknya di bawah 2010 itu ya. Iya. Di bawah Itu yang- medio di bawah 2010. Itu yang bosong main bola. Iya, itu baru ini pakai kan- kantong plastik tuh. Di Iya. kaki tuh. karena Kantong terlalu plastik terus maksudnya begini. Kalau di sini tuh kan pada umumnya tuh kalau pemain-pemain sepak bola yang ada di Indonesia tuh ketika dorang sudah ada duduk di bench. Punya hasrat untuk harus kapan saya main, begitu. Iya. Tapi itu dia bertolak belakang kak waktu kita lawan Cina. Itu karena waktu itu salju. Iya kan. Turun salju akhirnya sudah karena kedinginan toh. Jadi waktu itu saya masih ingat sekali. Saya masih ingat itu Boas yang diperintahkan untuk masuk ganti bukan Boas, Immanuel Wanggai. Ganti siapa begitu. Begitu jadi suruh Manu kamu pemalasan. Jadi dia cuma jawab, aduh Kus biar susah di dalam sini saja. Terlalu dingin karena terlalu dingin dan tidak mau main. Begitu. Jadi yang ke-11 yang 11 orang main sampai selesai. Ya itu yang itu kalau tidak salah itu 11-1 atau 12-1 itu. Ya, kalau menurut saya wajar ya karena ini ya, geografis shock lah. Iya, Maksudnya, betul kan. Kita tidak punya iklim salju, iya. iklim cuaca seperti begitu tidak ada di Iya, sini. tidak ada Tong di naik sini. main di Persiwa di Wamena Iya, saja dia tong tidak- menggigil. Betul. Gue suruh ke Cina nanti. Iya. Allah. Jadi itu sudah saya berangkat dengan Persipura tuh pertama kali itu langsung dia mengukir saya punya sejarah itu kan. Akhirnya saya bisa gara-gara Persipura saya bisa melihat beberapa negara. Terus gara-gara Persipura juga saya bisa mengelilingi Indonesia. Terus saya lama di Papua dari tahun 84 sampai sekarang, tapi ada beberapa daerah di Papua yang saya belum bisa kunjungi. Gitu. Jadi saya merasa beruntung. Iya, saya merasa beruntung ketika saya berada di Persipura, saya bisa melihat Indonesia secara Beberapa keseluruhan. generasi Persipura itu tuh Kak. Iya, betul. Beberapa generasi tuh Iya. pemain keluar Tapi masuk, zamannya masih kawal. Zamannya saya ikut itu Kakak Edu. Oke deh. Kakak Edu kapten tuh. Iya, kapten waktu itu. Full pure ikut Persipura itu di tahun 2000 berapa ya? 8, 9, 10. 2018 19. Oh baru berarti. Iya. Itu baru masuk Kak. Jadi Itu tahun-tahun itu 2017 sorry. Dari tahun 2017 itu saya sudah mulai, pokoknya tuh saya di rumah tuh cuma 1 minggu dalam 1 bulan. Hah? Oh, yang Kak bilang Kak anak perempuan panggil Kak Om. Bukan, itu bukan siapa anak perempuan ini. Bukan anak Gilang, anak kedua, Gilang. Pulang-pulang dia panggil Om. Jago panggil Bapak Iya, Om. Itu karena itu sudah. Jadi waktu anak pertama itu maksudnya itu masih bisa ngurus sendiri akhirnya saya masih bisa berangkat kemana-mana sampai tembus ke AFC yang Persipura tembus sampai di semifinal itu. Nah itu masih ikut. Itu temannya saya tuh Om siapa ya waktu itu?
Om Ronald kalau tidak salah, Ronald Dari Manurung Cendrawasih Cebos, Pos. dari Cendrawasih Pos. Nah waktu itu kan ada beberapa media yang ikut. Iya. Cuma yang sering ikut terus itu zamannya ada satu lagi sebelum Om Ronald, saya lupa namanya. Dari Yang di Malang. Hah? Yang waktu itu di Malang kah? Iya di Malang, saya lupa namanya. Itu terus ganti ke Om Ronald, itu sudah. Terus Om Hans Palen. Iya, weh. Berarti dong latihan di Malang itu tetap dikawal tuh. Iya. Latihan di Jadi Malang. mulai dari persiapan, Biasa kan base-nya di Malang tuh. iya di Batu, Iya, di Batu. Batu Malang. Jadi persiapan itu kan 3 bulan sebelum kompetisi sudah persiapan. Jadi sudah pas persiapan itu pergi go. Berarti kan di Persipura pas zamannya Pak Kambu, ketua umum. Tidak. Sudah masuk Pak BTM. BTM. Masuk Pak BTM. Pak BTM. Jadi pelatihnya juga sudah Jackson. Jackson. Jackson pertama itu. Iya. Jackson Tiago. Beto berarti tuh. Iya, Beto. Beto sama striker tunggal. Ada satu dulu tuh, aduh. Saya lupa dia punya nama sih, dia punya striker Asing? Iya, asing juga. Asing juga. Terus selepas itu Sarahan, tapi Sarahan Kranger bukan striker, dia gelandang, Dia gelandang serang. Berarti itu Lim Jung Sik. Iya, Lim Jung Sik. Iya, Berarti pemain dari Jackson terus kayak ini kan Pak yang orang Malaysia ini. Oh tidak, Itu sebelumnya. Sebelumnya. Dia yang Jackson yang menggantikan dia. Dia. Iya. Tidak yang apa yang kenang itu kah yang dong kayak kaks kambi Cina. Nah itu ada deh video yang terus dong kasih lihat pemain mau latihan tuh mau stretching itu pakai kantong plastik dulu di sebelum pakai kos kaki tuh pakai kantong plastik Plastik biar hangat toh. itu ngefek kan? Tidak tahu ya, karena mereka yang pakai itu kan saya tidak bermain, jadi saya tidak tahu. bungkus. Tapi mungkin bungkus itu sampai ini apa namanya Pak manajer itu sampai membelikan kami pakaian itu, dia bilang pakaian kutub itu. Iya. Ini apa? Eskimo Jaket-jaket besar iya, tebal. orang-orang Eskimo dong biasa pakai itu segini tom pakai. Tapi bagi mereka yang sudah terbiasa tidak se ekstrim yang pakaian yang kita pakai. Iya. Mereka biasa saja, jaket biasa. Iya, kalau itu Beto kan? Iya, Beto. Pas ke sana Beto tuh. Maksudnya ya kalau mau dibilang kan kita punya pemain-pemain kan biasa mix Brazil, maksudnya pemain asingnya mix. Kalau tidak Afrika Brazil. Iya. Biasa kan langganannya tuh itu di Iya. Persipura tuh. Dan dorang yang berasal dari negara-negara itu kan juga punya iklim tropis tuh yang sama Iya, seperti betul. Indonesia tuh. Betul. Tapi ya mungkin hanya mereka yang bisa beradaptasi, sedangkan kita yang lain kan tidak. Iya, betul. Gitu. Karena permainan sepak bola kan bukan permainan 1-2 orang, tapi 11 orang yang bermain. orang, ya. Jadi Baru ketika fisik yang satu dipakai. saja yang bisa terus yang lain tidak bisa, sama aja. Iya kan, beberapa generasi dari Persipura tuh. Yo kan itu Lihat ada Titus Bonai, Titus zaman Bonai, dulu. Bio- Kalau AFC itu Titus Bonai, itu yang memang cemerlang sekali. Zamannya Titus Bonai. pakai dia karet spangle di kepala ini baru. Iya, Cetak Patrick gol. Wanggai. Dia harus pegang ini net dulu. Net Iya, gawang kan. Iya, itu macam dia Itu punya apa kan? viral di media-media nasional itu. Dia punya tradisi, bukan tradisi, mungkin tradisinya dia sendiri secara pribadi. Itu Bio Paulin, Iya, Victor Bonevo. Iya, Victor. Itu yang orang bilang dulu dikenal dengan menara kembar tuh. Iya, Menara Kembar. Kalau Bio tuh boneka cantik. Yo, Oh, orang anak aja boleh dipanggilnya boneka karena dia kuncir dua di sana. itu ini Bio Paulin. Iya. Monika cantik. Coba. Dari Persipura terus merambah ke bidang jurnalistik apa lagi? Politika. Politik, Biasa berarti main di politik. Habis Iya. politik, ekonomi. ekonomi. Ekonomi, Habis ekonomi, kriminal. kriminal. Kalau kriminal dulu lebih ke fotografinya, bukan ke tulisannya. Tulisannya. Iya. Karena ketika saya ini kan apa namanya penempatan pos-pos ini, kalau di Papua Pos itu waktu di Papua Pos cuma olahraga sama ekonomi. Iya. Terus ketika saya pindah masuk ke ada satu media yang sudah tutup namanya Suruh Papua. Nah itu saya tidak diberi kesempatan untuk liputan karena posisi saya waktu itu editor. Iya. Tapi editor kan untuk media online toh. Kebanyakan di media cetak itu mereka bilang redaktur. Iya. Nah itu apa namanya, saya di Sulu itu jadi redaktur. Terus Sulu tutup,
Terus saya masuk di Jubi. Jubi. Nah, saya masuk di Jubi juga tidak langsung serta-merta saya langsung jadi jurnalis tulis, tidak. Saya waktu Dari itu, bawah lagi? iya, karena posisi itu saya tidak tahu saya mau kemana. Iya. Toh, saya mau kemana, terus saya ditawar sama namanya Pak Victor Mambor. Iya. Pak Victor Mambor bilang, Roy, mau kau bergabung dengan kami di sini, tapi posisimu di sini. Direktur utama Jubi itu. Iya, direktur utama Jubi. Dan ketika diberikan posisi itu posisi saya sejak awal, yaitu seorang layout. Layout. Iya, Kan jadi saya ngatur halaman. iya. Masa depan halaman untuk hari besok Iya. di kaki tangan. Ada di Finalisasi lah. gitulah, finalisasi itu ada di saya. Jadi waktu itu kan saya masuk kalau tidak salah tuh 2000 berapa saya lupa ya. Masuk di Jubi. Pokoknya saya di Jubi tuh ada sekitar 5 tahun. Iya. Di Jubi. Jadi 2 tahun saya layout di Jubi. Terus habis itu saya bilang ke Victor, aduh saya kayaknya tidak bisa harus tetap di sini karena saya punya fashion yang ini saya sudah tinggalkan. Karena sebelum saya sudah tinggalkan fashion ini sudah lama sekali. Terus akhirnya saya masuk macam apa namanya gaya menulis yang seperti dulu yang saya pernah belajar itu akhirnya dia hilang. Ini hilang tidak, sendiri karena tidak diasah. Iya, betul. Tidak diasah. Akhirnya Pak Victor, oke, kok bisa jadi jurnalis kembali, tapi kok harus cari orang pengganti. Jadi saya kasih batas waktu tuh 1 bulan kok cari orang. Akhirnya saya cari orang sambil saya kasih belajar. Iya. Saya kasih belajar. Transfer ilmu. Iya, transfer ilmu. Ada satu namanya siapa namanya Dikri. Jadi saya kasih latih transfer ilmunya, untungnya dia juga cepat paham. Iya, jadi cuma transfer ilmunya cuma 2 minggu, 1 minggu saya mendampingi, habis itu sudah minggu keempat itu saya sudah turun lapangan. Turun lapangan juga liputannya Persipura. Persipura, berarti masih olahraga. Ya? Iya, olahraga. Nempel ya, maksudnya itu Iya, jurnalis bidang atau olahraga, bidang olahraga dengan kakak itu nempel terus ya kemana-mana saja. Terus dipercayakan itu dulu. Tidak banyak juga wartawan mau meliput olahraga. Tidak banyak. Itu saya dapatkan. Maksudnya Tidak banyak juga. Tidak banyak orang punya fashion untuk meliput itu. Iya. Gitu. Jadi hampir kebanyakan jurnalis itu ketika ada momen seperti macam Persipura main, nah itu baru mereka turun liputan. Tapi ketika selepas liputan mungkin Persipura latihan persiapan itu tidak ada. Cuma hanya beberapa media yang menempatkan dia punya wartawan di situ untuk konsen untuk menulis mereka punya berita. Gitu. Hanya beberapa media saja. Tapi terpakai itu maksudnya ilmu fotografi yang dipelajari itu dapat macam semua. momen, karena yang saya kan bukan wartawan olahraga tuh, tapi tahu kalau ketika meliput Persipura atau suatu pertandingan sepak bola apapun itu kayak MotoGP, presisi untuk menangkap atau capture foto itu kan frame, momen menangkap, itu toh, itu kan menangkap kehilangan momen itu kan sudah kehilangan foto toh Kak. Betul. Kayak begitu toh. Betul. Baru penempatan. Kalau sekarang kan penempatan fotografer itu hanya bisa berdiri di satu titik loh. Tahu kalau kamu dulu bisa pindah-pindah posisi kan tidak? Sebenarnya di samping lapangan itu. Kalau aturannya yang saya baca itu kita diperbolehkan itu di belakang gawang. Di belakang gawang, entah kamu mau pilih di belakang gawang lawan atau pokoknya dua titik itu. Sampai di corner toh? Iya, sampai di corner di situ. Terus kalau kita masuk jadi media officer, media partner, mungkin kita punya media, kita masuk di media partner itu kita bisa berada di samping bench pemain. Jadi dia bisa center. Dan itu saya pernah ketika saya bergabung di PT Liga Indonesia Baru. PT LIB. Iya, LIB juga saya juga waktu itu jadi fotografernya mereka. Iya. Jadi kakak kasih foto ke mereka nanti dong sebar ke media-media yang pakai foto toh. Iya. Betul. Jadi saya mendapat ID card kursus untuk bisa sampai akses masuk ke bench dan ruang ganti pemain. Wasit, ruang ganti wasit, anak buah gawang itu. Kamera apa yang kak pakai? Itu 50D. 50D. Iya. Ini lensa? Lensa waktu itu masih pakai 70-200 dengan 300. Oh, 300 ya. 35-300. Sudah itu. Itu Sukuat. Dan yang saya dengar informasi dari teman-teman lain dari Kak juga pernah cerita
dinamika itu ya berjalan ya dari Kak mendampingi, ya boleh dikata mendampingi Persipura di setiap season begitu, bikin Kak sampai dekat juga sama pemain-pemain. Artinya dekat dalam artian mungkin bisa berteman sangat akrab, ada yang mungkin anggap seperti saudara, pokoknya main lepas ya. Dan setahu saya di sepak bola atau dimanapun ya di bidang olahraga tidak ada yang terlalu dekat dengan pemain itu biasa. Apalagi kalau kita embel-embel wartawan tuh biasa orang pikir-pikir sih. Iya betul. Ya, sebenarnya sih ini pembawaan diri. Pembawaan diri itu maksudnya begini, tidak semua hal harus kita menulis. Betul. Kan mereka pemain siapapun, bukan hanya pemain, siapapun orang itu punya privasi masing-masing. Jadi ketika mereka punya privasi itu yang harus kita hargai. Dari situ berangkat dari situ tuh yang dong tetap, karena dengar sampai sekarang Kak masih aktif komunikasi dengan pemain-pemain yang dulu satu macam berangkat kemana terus nanti tinggal di hotel tuh ada yang satu kamar, bareng-bareng sharing-sharing. Termasuk ini Kakak Stephen Ndambo Stephen Ndambo, betul. Stephen Ndambo tuh betul Kak, cukup akrab juga karena bagaimana ya ketika mereka habis bermain terus akhirnya begini. Ketika kami duduk satu meja, Kakak, kita mau keluh kesah tapi Kakak ini privasinya kita ya, hanya Kakak saja yang dengar ya. Jadi mungkin Kakak bisa kasih kami masukan Kak seperti apa. Jadi sudah akhirnya kita jadi seperti saudara begitu cerita. Saya juga cerita saya punya keluarga seperti akhirnya seperti itu nyambung aja gitu. Jadi ketika ada hal-hal yang orang bilang Kakak, saya dapat info ini nih Kakak, tolong dibikin jadi berita Kak. Itu saya merespon itu. Jadi saling itu orang bilang simbiosis mutualisme lah. Gitu. Jadi ketika mereka sudah tidak sebagai pemain bola, tapi ketika mereka dapat reward dari mana, dari tempat kerja mereka, itu mereka saya dapat penghargaan begini dari satu tempat kerja, Kakak bisa liput Kak atau bisa bikin dia berita, ayo saya bikin. Gitu. Kalau macam contoh aja Om Jack ya, Om Jack Komboy. Sekarang kan anggota DPR provinsi toh. Itu kan pas beliau masih main kan saya juga masih kecil-kecil toh, masih SD SMP lah. Sampai sekarang beliau sudah di anggota DPR juga pernah ngepost di sana. Terlepas daripada dia punya pekerjaan sebagai anggota DPR yang menyerap aspirasi rakyat tuh, kadang tuh cerita-cerita hal-hal sisi lain ketika dia bermain. Dia kan mau dibilang orang sepak bola juga. Jadi ketika melihat pertandingan sepak bola sekarang atau yang macam di luar negeri, macam Liga Champions atau Liga Spanyol begitu kan, dia kan punya insting sepak bola itu masih ada. Jadi melihat bagaimana jalannya pertandingan. Ronaldo tuh dia bagus tuh di sini. Dan itu kalau menurut saya tuh cerita-cerita sisi lain yang khas, menarik daripada pemain-pemain bola itu bagus, sebenarnya bagus jadi referensi untuk teman-teman yang khususnya untuk media maksudnya konsen di berita-berita olahraga tuh. Jadi kita menulis macam seumpamanya kita contohkan di Persipura. Terus ada beberapa teman-teman yang meliput, yang konsen meliput soal Persipura. Jadi kita bukan hanya menulis soal bagaimana aktivitas mereka di Persipura, tapi bisa minta mereka punya tanggapan soal kompetisi di liga-liga yang lain. Jadi saya dulu tuh kan cukup intens itu mewawancari Ricardo Salampesi terkait dengan performa AC Milan, karena dia juga kan membernya AC Milan. Member AC Milan. Begitu. Jadi jangan terfokus di pemberitaan soal betul. Karena ada yang suka ngomong dengan media, ada yang tidak mau sama sekali. Begitu. Salah satu contoh itu macam Ian Kabes. Ian Kabes itu kan jarang sekali untuk diwawancari oleh wartawan. Tapi ketika pembawaan dirinya kita dengan dia itu seperti apa, jadi ketika dia habis bermain terus kita mepet ke dia, kita tanya, jangan langsung kita bilang wawancara, tapi kita tanya cerita-cerita dengan beliau. Nanti habis itu intronya tuh gimana, itu kembali ke kita ya, kembali ke kita. Iya, ini kayaknya dia menarik gini, terakrab baru tiba-tiba datang kok kasih itu pasti orang juga jadi betul. Aku siapa gitu ya toh. Dia bilang teknik interview. Kalau tong di bidang jurnalistik tuh kan teknik interview. Tidak bisa tong datang ke sana langsung main sistem todong. Iya, langsung. Karena tidak
tidak semua narasumber tuh suka dengan Betul. sistem. Mau bilang suka juga, mungkin dong semua telah suka, tapi bagaimana pembawaan diri Pembawaan tadi. diri itu ya. Memang semuanya itu dari pembawaan diri sih. Iya. Jadi Dari- kita bisa tahu mereka tuh Iya. maunya seperti apa. Jadi kita juga harus lihat orang tuh, oh dia punya moodnya gini. Iya. Itu sih. Itu ikut Persipura suka mana saya guys? Negara. Ke Cina itu Iya. ke Cina, ke Thailand, Maladewa, Maldives ya. Maldives, terus India, terus sebenarnya harus ke Malaysia. Tapi waktu itu tuh sepak bola Indonesia di bans, Iya. kena hukuman dari hukuman FIFA, dari FIFA. akhirnya batal. Kita langsung sampai di Dualisme Jakarta. kah? Iya, Iya, dualisme. dualisme. So, sampai di Jakarta, akhirnya balik lagi. Itu aja sih negara-negara Yang paling berkesan berkesan ini Maldives sih. anjing. Iya, Maldives. Dari Tapi foto, ini dari foto aja bagus. iya, tapi teman-teman, ada beberapa teman-teman terus dari masyarakat juga itu mereka pikir ikut Persipura itu macam kita refreshing, sebenarnya tidak refreshing. juga. Sama Kerja sekali ya. tidak refreshing. Iya, betul. Karena Itu full liputan itu. full liputan. Tuhan. Karena kalau jadwalnya Persipura, saya tidak tahu jadwalnya sekarang ya. Iya. Kalau yang zamannya saya ikut itu zamannya pelatihnya Jackson F. Tiago, terus pelatih fisiknya tuh Osvaldo Leza. Itu tuh pagi futsal, terus sore lapangan besar. Pokoknya setiap hari tuh begitu. Jadi liputan pagi, terus pulang makan istirahat, nanti sore lapangan Liputan besar, liputan begitu. Jadi mau pesiar, mau lihat apa juga tidak ada. Tidak ada juga. Begitu. Kecuali kalau yang di Maldives itu kami sempat pergi ke ada satu pulau itu namanya ini Kuda Bandos. Nah itu setelah kami menang dulu, kami menang akhirnya satu hari itu kami refreshing. Itu saja. Iya. Di pulau-pulau yang di negara yang lain itu tidak ada refreshing. Paling itu nanti malam macam di Thailand waktu itu zamannya batu akik. Iya. Jadi di Thailand itu cuma malam keluar cari batu akik, beli di sana datang jual sih. Jauh-jauh Jauh-jauh cari batu akik cari saja. batu akik. Padahal Indonesia banyak. Iya, tapi Tapi dong beda. dong punya beda, maksudnya kita beli dengan harga murah, datang Iya. ke sini jual dengan harga mahal. Iya. Otak-otak bisnis. ya. Iya. Padahal uang itu juga dari manajemen kasih kita macam uang saku begitu Iya. tuh. Ya kumpul-kumpul sudah beli batu Tapi dong akik. memang apa fisik ini ya itu bisa dibilang latihan fisik sama latihan teknik juga ya, karena pagi sampai sore itu Iya, latihan pagi, terus ya. pagi sore. Jadi kebanyakan itu disuruh istirahat ya sudah, saya istirahat full karena mau kemana saya bahasa Inggris ini apa namanya Patah-patah. bilang taruh di dengkul bahasa Inggris itu di dengkul. Jadi Tikam. iya tikam ini bukan Oh, tikam. dong ini bahasa Inggris ya, di Iya. Maldives ya. Iya di Maldives bahasa Inggris, India bahasa Inggris gitu. Jadi maksudnya bahasa internasional yang Iya, bisa berkomunikasi dengan orang lain itu kan pasti bahasa Pasti Inggris. bahasa Inggris, Iya, iya, karena tidak mungkin dong pakai dong bahasa daerah. Iya. Aduh, apa Tagalog di sana. Yesus. Tabrak-tabrak tembok gitu Sama di sudah. cup. Iya kan. Itu sih. Jadi kalau bahasa Inggris itu punya penerjemah itu ini Ferry Pahabol. Oh iya, Aduh. Kakak Ferry. Ferry Pahabol itu. Jadi macam contohnya waktu kita di Maldives itu. Jadi Ferry Pahabol itu dia punya pintu tuh nanti tutup jam 12 malam. Dia Pintu pintu kamar. kamar tuh, jam 12 malam. Selebih daripada itu jangan sampai dia tutup karena itu nanti dia bisa dapat marah gara-gara kan kita takut toh, Iya. kita lagi tidur-tidur begini telepon kamar bunyi, Iya, mungkin apa dari resepsionis resepsionis, kan begitu-begitu. Jadi kalau telepon sembunyi tuh keluar Ferry. Dari kamar sebelah juga ya, tetap kasih Iya. suara ya. Ferry, dia tinggal keluar dia lihat sampai tidak, iya kakak ada ini lari, iya dia lari ke Itu sana. latihan fisik juga. Aduh. Semalam juga Gua angkat telepon dulu. Kakak Ferry itu memang paling humble sekali kak. Beberapa kali ketemu di jalan tuh Iya, sosok yang sangat murah senyum Iya, sebagai betul, salah betul, satu betul. pemain sepak bola, sebagai ya boleh dibilang sosok yang sudah punya nama ya, Iya, tapi betul. dia punya kerendahan hati tuh betul tidak kak itu. acungi jempol lah. Kakak paling murah senyum, terus
tidak, istilahnya kalau kita sudah punya jabatan atau kita sudah menjadi seseorang gitu kan biasa lupa toh Iya, sama lupa. bawa-bawa, tapi kalau kakak Ferry tidak kak, Iya. paling humble sekali. Dia kalau saya lihat Ferry itu dia hampir mirip ya, hampir mirip. Mungkin kalau di lapangan mungkin orang dia garang. Iya. Tapi kalau di luar itu ini kakak Giral Pangkali. Iya. Aduh kalau Kak Giral Gerald asisten Timpon kemarin Timpon kemarin sama-sama dengan Kakak Edu. Edu, Iya. betul. Jadi itu sudah Giral Pangkali itu juga begitu. Jadi dia habis main, Roy sebentar lagi ke kamar kita Iya. cita-cita. Jadi begitu. Sharing-sharing, Iya. iya betul. Giral Pangkali itu yang tadi kita sebut lagi tuh Stephen Hendambo. Sama kakak Ian juga sebenarnya, karena beberapa kali ketemu di lapangan, Iya. maksudnya di jalanan begitu atau nongkrong di kafe, kakak Ian tuh ramah kak sama Betul. teman-teman, sama orang-orang, mungkin mau ajak foto kak atau mungkin cerita-cerita, dia tetap welcome kok. Baru Ian Kabis itu kan orangnya dia tidak neko-neko toh. Iya. Jadi kalau macam dia rasa bahwa dia punya waktu istirahat cukup, dia bingung dia mau kemana. Iya. Itu pasti dia ke kamar, kaks teman aja jalan-jalan kan. Iya. Udah temannya jalan putar-putar di mall sampai capek baru jalan pulang. Gitu. Iya. Hampir kebanyakan pemain Persipura juga begitu. Begitu. Titus Bonai, terus Lukas Mandowen juga Tugas tuh. keren. Iya. Di adik siapa? Gunansar Gunansar. Mandowen. Iya kak. Terus ada satu lagi Jailani Arey. Jailani Arey. Dia itu dulu mantan pemain Persiwa. Persiwa ya. Persiwa terus diambil sama Persipura, itu juga keren. Artinya dorang bosan di kamar. Iya. Gaks, tolong duduk di mana kah? Kita kopi-kopi kah? Gitu. Tapi- Jadi orang kan semua tidak perokok, itu cuma Iya. saya perokok. Jadi Iya. ya sudah jadi ya mungkin bedanya mereka dengan Ian itu, kalau Ian kan dia tidak bisa cium bau rokok. asap rokok. Tapi kalau yang lain tuh sudah Sama gaks, saya tidak juga apa-apa tidak sudah. bisa, Iya. iya. Jadi Betul, ketika saya jalan dengan Ian juga tidak pernah saya merokok, Iya. jadi menghargai tuh. Iya, betul. Karena dia memang tidak bisa, ya sudah kita hargai orang punya itu. Gitu, jadi karena saya bisa menghargai mereka, akhirnya mereka juga bisa menghargai saya. Nah itu penting di situ, pembawaan diri tadi. Weh. Kalau lihat Ricardo di belakang itu dia visi tuh macam mata Dia- langka. dia bisa lihat semua Dia kak. satu ibaratkan dia tuh dia punya mata tuh macam dia lingkar, dia punya kepala tuh dia punya mata semua. Mata semua Iya. kan? Betul. Iya. Saya suka lihat kalau kakak Ricardo tuh dia punya visi itu, dia bisa membaca pergerakan Iya. penyerang ya, pas menyerang pertahanan kayak gitu. Dan Ricardo juga masih main sampai kompetisi terakhir kemarin. Iya. Gitu. Nah, terus dari Persipura, terlepas dari Persipura, kemudian jadi wartawan politik. Iya, politik. Politik 1 tahun. 1 tahun. Selesai atau pindah pos nih dari pos olahraga iya. atau dari pos sepak bola Kalau kita di Jayapura tuh khususnya bilang wartawan olahraga tuh lebih berkecimpung ke Persipura ya. Iya. Kecuali kayak kemarin ada PON, nah itu Iya. kita punya. Kemudian kita explore diri untuk bisa meliput bidang olahraga lain tau. Betul. Dari wartawan olahraga ke wartawan politik. Nah, itu deh bagaimana? Cuman kantor kas pindah Itu- pos kah? Itu kita posisinya sebagai wartawan itu kan menunggu perintah. Tuh, siap. Menunggu perintah. Jadi pas waktu itu ada rolling. Iya. Ada rolling di tubuh redaksi. Jadi saya di rolling ke politik. Saya di rolling ke politik, itu yang ganti saya waktu itu kalau tidak salah Omar Juna. Ini kita cerita di Jubi ya. Ini berarti Iya. masih di Jubi. Iya. Jadi akhirnya saya pindah ke Polhukam berarti ya? Iya, politik, Itu hukum kan dan Jubi HAM. ada halaman sendiri tuh, betul ya? politik, hukum dan HAM. Tapi itu cuma 1 tahun. 1 tahun aja. 1 tahun berjalan. Sebenarnya mungkin berlanjut, tapi waktu itu saya kena teror, Iya. keluarga juga kena teror, akhirnya kebijakan Gara-gara politik itu ya? Iya. Kebijakan dari redaksi, akhirnya saya dipindahkan ke ekonomi. Ekonomi. Iya. Tulis setiap hari tuh harga bawang. Anak-anak pasar ya? Tapi ya itu, ini kita bongkar ya, Iya. bongkar saya punya kebobrokan tuh, akhirnya saya ini maksudnya bagaimana ya? Dari olahraga terus akhirnya sedikit naik level ini. Iya. Kalau Iya, politik kan tuh naik level ini. Intelijensi berpikir iya. tuh sangat-sangat Lebih- ini iya. kan. Kapasitasnya Iya. tuh oke kan? Iya. Jadi ketika sudah naik di politik terus ting jatuh ke bawah tuh, aduh macam rasa bagaimana, macam aduh ini bagaimana. Akhirnya saya punya narasumber tetap itu tukang sayur kan, tukang sayur yang datang-datang di kompleks gitu. Jadi Biasa mama kompleks, tapi Iya. ini bapak-bapak kompleks jadi sih. my tua yang belanja, tapi saya juga bantu-bantu Iya. tanya, Mas ini harga berapa, gini-gini, Mas beli di
apa tengkulak berapa, terus majual berapa, ini akhirnya jadikan berita. Ini itu sebenarnya tuh hal-hal buruk ya, yang tidak boleh dicontoh. Tapi karena saya waktu itu drop karena dipindahkan ke situ, akhirnya saya melakukan hal itu. Tapi dengan seiringnya waktu berkenalan dengan beberapa teman-teman di ekonomi macam Om Rambat, bukan Rahma, Rahma. Om Rama, terus Sari, mereka yang sudah lama berkecimpung di situ toh, akhirnya ternyata menarik juga di ekonomi, dan tidak harus saya harus di pasar terus, tapi ada ekonomi mikro dan makro. Betul. Gitu. Kita cek apa inflasi di Bank Indonesia itu, BPS, baca-baca data. Betul. Dan itu karena dari ekonomi lah saya bisa membaca data. Betul kan? Jurnalisme data. Itu keren kan? Habis dari politik terus lari ke ekonomi, habis dari ekonomi naik editor. Tidak. Ini kita bicara di Jubi itu, saya waktu itu habis ekonomi, terus saya kembali lagi diangkat karena mungkin situasinya sudah aman. Akhirnya saya ngepost di pindah pos, khusus di wilayah AB. Jadi itu secara keseluruhan. Jadi bisa ekonomi juga bisa. Pokoknya semua yang ada, yang ekonomi, politik, hukum, HAM, kesehatan. Itu pokoknya ruang lingkupnya ada di kantor-kantor pemerintahan juga, kantor-kantor penghubung vertikal ya, kayak Kemenkumham, Kemenkumham, BKKBN, DJP, Dirjen Pajak, ada di situ semua. BKKBN, itu sudah. PLN juga ada. PLN. Dari situ. Itu berarti masih baru-baru ya, baru lama tuh. Karena saya masuk tuh 2018 jadi jurnalis tuh, ketemu yang pertama kali ketemu tuh Kakak Arjuna. Arjuna kan tadi Kakak bilang pas Rolling Post tuh. Waktu itu Kakak Arjuna masih pos politik. Jadi saya juga pertama tuh langsung terjun ke politik, tapi memang sudah punya dasar sebagai wartawan politik dulu sebelumnya. Pas pindah di situ baru ketemu itu yang tertarik. Kedua ketemu di mana? Kalau seingat saya tuh di kantor ini Bawaslu Provinsi. Pokoknya waktu itu ada apa gitu. Itu menuju Pilpres. Pokoknya yang seingat saya tuh waktu itu menuju Pilgub, pemilihan gubernur. Saya ingat itu. Pokoknya saya ingat kok itu bukan dari muka, tapi dari sepatu. Karena karena ini saya juga pencinta ini tuh sepatu bukan custom. Jadi saya pencinta custom, terus waktu itu saya lihat kok pakai sepatu tuh kok custom sepatu kuning Converse, kuning hitam kan merah putih. Tidak tahu ya, Converse high, tapi cat warna rasta kalau tidak salah. Berarti kuning, ada kuningnya tuh. Ada kuning. Pokoknya saya lupa warna apa itu. Sampai dia punya tali sepatu juga warna itu. Baru habis kuliah semangat pendidikan masih ada. Itu sudah, pokoknya saya hafal dari situ. Karena waktu itu juga saya juga sudah custom sepatu. Dari situ dinamika liputan ya lapangan masih tapi kan jarang kita bersinggungan. Sampai saya bikin usaha bikin usaha kopi keliling, baru pas Covid baru main-main ke rumah. Itu sudah. Itu saya sudah di Jubi. Terus kontri untuk Medcom. Medcom itu anak perusahaan dari Metro TV. Betul. Awal-awal Covid. Terus saya dilepas, tidak diperpanjang sama Jubi, saya konsen di Medcom. Jadi ketika saya intens main ke Om punya usaha itu sudah di Medcom. Pure di Medcom. Panjang juga ya perjalanan ini dari tahun 2006, dari saya belum jadi apa. 2006 pas yang pas jurnalis tulis toh? Jurnalis tulis. Bahkan jauh sebelum itu sudah berkecimpung di dunia media atau perusahaan pers toh. Dari tahun 98 itu masih SMA. 4 tahun itu. Saya kelas 2. Tidak bang. Gitu. Lama. 2008 masuk sampai 2022 jadi editor media nasional daerah. Bisa dibilang gitulah.
Ya apa namanya, Belajar. cukup berbangga hati dengan saya punya portofolio tuh. Iya. Jadi Ya kalau beberapa. kalau seperti saya yang muda-muda ya pelajaran sih, maksudnya ya kita wartawan kan selalu akar rumput ya kakak. Betul, maksudnya kita punya profesi nih mengharuskan kita untuk bertemu dengan berbagai jenis manusia. Betul. Berbagai jenis orang. Iya. Dari pejabat daerah, pejabat negara sampai pengusaha, pedagang, orang yang jualan sayur di pasar juga jadi tidak. Iya, kayak macam tidak ada sekat kan? Iya, tidak ada tuh. sekat. Tidak ada Kita sekat. adalah penghubung dan kita adalah suara bagi, Iya, bagi mereka. siapa saja yang ingin bersuara dan siapa yang ingin mendengar. Kalau mau dibilang fashionnya saya sudah di sini. Sudah di situ. Iya, sudah bisa kemana lagi? Kalau saya kan sekolah jadi. Iya. Iya. Karena ada basicnya ya. Iya, ada basicnya. Maksudnya ya. Disiplin ilmunya itu juga di situ tuh. Iya, maksudnya itu juga kecelakaan. Tapi ya begitulah. Rob, sebenarnya kalau kita bicara kecelakaan tuh, saya satu di antara beberapa orang yang tidak tidak setuju dengan orang bilang kecelakaan. Takdir tidak juga. Bukan takdir juga, tapi ya mungkin salah satunya Mungkin takdir. jalannya Jalan hidup sudah seperti begitu. Terus ketika kita konsen di satu itu, berarti itu sudah kita fashionnya kita sudah di Iya. situ. Begitu. Jadi kalau dibilang kecelakaan tuh bagi saya tuh itu bukan kecelakaan sih, itu kok punya takdir hidup sudah. Takdir hidup Iya. di situ sudah. Pekerjaan jurnalis ini kan ada satu faktor yang dia bisa mendukung dan dia tidak bisa mendukung itu dari kita punya keluarga. Keluarga. Iya. Oh iya kak. Yang nggak pernah dengar dari orang juga dia bilang kalau profesi ini tuh ya mungkin saya tidak tahu kalau kayak advokat ya. Cuman kalau kita di bidang jurnalis itu dia bilang profesi yang menempel. Jadi kemanapun kita jalan, kapanpun waktunya itu profesi itu tetap menempel. Iya, menempel. Nah Karena cuman itu profesi. itu kadang setuju tak setuju karena di samping kita punya profesi sebagai jurnalis kita punya kehidupan pribadi Iya, kayak begitu. betul. Nah, itu yang sampai sekarang juga belum bisa memisahkan itu sih. Itu penting sekali, dukungan dari keluarga itu Ketika penting. melihat saya mau tanya dulu, ketika kakak melihat kakak punya perjalanan dari tahun 2006 atau bahkan jauh sebelumnya sejak tahun 98 ketika lagi krisis-krisisnya Indonesia saat itu sampai tahun 2022 sekarang perjalanan jurnalistik ini pasang surut tuh. Iya, pasang Maksudnya surut memang. ketika kakak merefleksi itu tuh kakak perasaan bagaimana? Ketika di kaks rumah, di kaks pintu kamar itu nemtek dari gitu berbagai kegiatan itu ada Betul. tak gantung vol-vol. Iya. Jadi satu pekerjaan tuh maksudnya bukan satu pekerjaan tapi manusia itu kan pasti ada dia punya titik jenuhnya. Betul. Betul. Ada dia punya titik jenuh. Jadi ketika kita belum punya keluarga, ketika kita punya titik jenuh ya sudah, kalau ada uang sudah kita pergi refreshing Iya, kemana iya. begitu tuh. Itu saya kan. Iya, itu. Itu ketika kita mendapatkan kita punya titik jenuh. Iya. Tapi ketika kita sudah punya keluarga, titik jenuh itu harus kita lawan. Nah, lawan itu perlawanan itu dari mana? Itu harus ada dukungan dari pihak keluarga. Gitu. Jadi bukan pas kita titik jenuh, sudah saya keluar dulu. Iya. Nanti mau cari pekerjaan bukan lain. solusi. Wah, itu bukan solusi. Iya. Baru kok anak Iya, istri betul. Kita kasih makan apa? tanggungan, iya. Tanggung jawab lah sebagai tanggung kepala jawab. keluarga ya. Iya. Khususnya ya. Jadi itu yang saya bilang bahwa saya ini cukup beruntung menikah dengan satu istri yang Iya. cukup paham dengan saya punya profesi ini. Karena kebetulan juga saya punya istri ini juga dulu dari perusahaan pers. iya, Betul. bergelut di perusahaan pers. Bidang media. Tapi dia bukan seorang jurnalis, tapi Iya. dia di marketing dan dia paham. Iya. Jadi dia cukup paham lah dengan pekerjaan jurnalis. Jadi ketika saya pulang sampai jam berapapun juga dia tidak peduli. Ya karena pekerjaan yang tadi ini yang mungkin teman-teman wartawan juga belum semuanya, apalagi yang baru-baru berkecimpung di dunia jurnalis itu belum paham ketika profesinya kita sebagai wartawan atau profesinya kita sebagai jurnalis ini mengharuskan kita bekerja 24 jam. Ya, betul.
ketika ada kejadian di mana walaupun itu pukul 1 malam atau 1 dini hari, kita ada di lokasi kejadian. Dan itu harus kewajiban. insting jurnalis itu harus Betul keluar. sekali. Nah, tanpa harus menunggu dari kita punya pimpinan. Ini ada kasus ini, ada kebakaran ini. Iya. Tanpa harus menunggu, tapi insting jurnalis itu yang harus kita bawa dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang Om tadi singgung sejak awal tuh soal profesi itu. Profesi. Mau kita di luar jam kantor, tapi profesi sebagai jurnalis itu harus tetap melekat karena dia profesi. Mau kita mungkin dikasih break 1 hari break Untuk libur ya. Untuk libur ya. Tapi pas jalan begini motor depannya tak pleset jatuh, kalau tidak ada laka tunggal atau mungkin kecelakaan lalu lintas. Mobil tabrak belakang treka. Kita ada di situ sebenarnya kita bertanggung jawab untuk meliput karena kita punya profesi itu Iya, sudah. itu sudah. Sama dengan dokter toh. Iya, betul. Dokter tuh ketika dia lepas tugas di rumah sakit, tapi Dia ketika ada pasien yang datang ke rumah dia tetap ini Dia melayani. tetap dokter. Dia tetap dokter. Iya, betul. Dia tetap. Kita tetap panggil dia budok, kita tetap panggil dia padok. Walaupun dia lepas Sama profesi. juga kayak pendeta mungkin atau pelayan firman ya. Betul. Yang tetap dipanggil sebagai Pak Pendeta atau Pak Bu Pendeta kayak gitu. Sama kasusnya seperti macam Pak Aloysius Gia yang sekarang sekda di Pegunungan Bintang. Beliau ini kan dokter gigi. Dokter gigi. Iya, walaupun dia punya jabatan pemerintahan, dia tetap akarnya adalah dokter gigi. Betul. Jadi ya kalau macam kita yang sudah terbiasa dengan dia kan sudah tidak panggil Pak Sekda lagi, kita panggil Padok. Karena Karena bidang keilmuannya yang dasar di situ. Iya. Begitu macam Pak Silvanus Sumule, walaupun sekarang sudah jadi asisten, tapi sebagai dokter dia tetap. Iya. Obstetri ginekologi. Ya. Betul tuh, spesialis. Dokter keren itu, juru bicara Satgas COVID-19 Provinsi Papua. Sangat-sangat aktif berhubungan atau intens berkomunikasi sama teman-teman wartawan ketika krisis dan COVID itu. Cukup akrab juga. Beliau tuh kalau kita teleponnya pasti diangkat saja. Iya, betul. Cukup kooperatif lah sama teman-teman jurnalis. Ingat tuh, nah lagi nongkrong dan teman-teman di coffee shop baru kebakaran di samping Profita, APU Bukit Barisan. Oh, APU yang di belakang Bank BI. Iya toh? Itu jam 1 malam. Ya, saya berada di sekitar lokasi Jayapura sini ya. Mau tidak mau, maksudnya tanpa disuruh atau tanpa diperintah, itu kayak ada mungkin gerakan hati. Saya juga tidak tahu ya, Kak. Ketika mungkin kita sudah terlalu lama berada di profesi ini atau mungkin kita lagi semangat-semangatnya atau tidak tahu faktor psikologis kayak bagaimana yang terjadi pada kita berdiri sendiri, tapi ada panggilan untuk kesana aku liput ini ada suara-suara macam beban moral untuk masyarakat toh. Walaupun saya di badan waktu itu cuma celana pendek, sendal swallow atau sendal jepit, naik sampai di gunung-gunung hanya untuk ambil foto, baru kemudian kan di situ pasti sudah ada polisi, sudah ada warga-warga yang bisa diwawancara. Pokoknya bahan ada saja lah istilahnya. Nah, panggilan-panggilan itu yang kalau menurut saya tuh harus ditanamkan sama teman-teman jurnalis yang baru berkecimpung 1-2 bulan mungkin baru. Maksudnya ini teman-teman jurnalis juga kan ketika profesi kita sebagai wartawan, tapi di satu sisi kita ini juga warga. Iya, betul. Gitu. Jadi ketika ada satu kasus, pasti kita kan dalam otak ini kan bertanya-tanya, kenapa kebakaran? Sedangkan kita di sisi lain bukan sebagai penerima berita, tapi penyalur, penyampaikan. Iya. Terus ketika kita berposisi sebagai wartawan, sebagai warga, pasti kan kita cari informasi. Cari di media sosial, cari di media mana yang sudah kasih terbit. Dan ketika kita tidak mendapatkan hal itu kan jadi akan ada tanda tanya besar terus. Hari itu kebakaran kenapa titik api kenapa sampai bisa macam-macam sampai begitu. Padahal kita hidup tenang. Iya, hidup tenang. apalagi macam di satu kasus di tempat situ toh yang kebakaran. Terus ada beberapa warga yang mungkin punya keluarga di situ yang pingin tahu kondisi terkini di sana. Itu kan pasti mereka mungkin ada tinggal di Sentani kah, Sami kah. Itu kan mereka butuh informasi. Informasi itu. Iya, apakah saya punya keluarga juga mereka kena musibah itu atau tidak. Nah, itu kan mereka butuh informasi, dan ketika posisinya kita sebagai wartawan tidak memberikan informasi juga kan kita merasa bagaimana.
diragukan. Iya, jadi Cabut aja profesimu. kita harus menempatkan diri sebagai seorang warga dan juga seorang jurnalis. Jadi ketika saya tidak pergi meliput di sana, berarti memposisikan saya sebagai warga yang selalu bertanya-tanya. Untuk menjawab saya punya pertanyaan, ya saya pergi meliput karena saya seorang jurnalis. Itu. Iya. Dan profesi melekat ya, walaupun jabatan berubah ya. Iya. Cuma itu aja. Selebihnya ya ketika kamu seorang wartawan atau editor atau redaktur atau pimret kah, Atau pimpinan perusahaan, CEO pun Iya. tetap mau tidak mau. profesi itu masih melekat. Iya, karena ketika jabatan itu kok dapati karena melalui dari bawah. Dari bawah, betul. Tidak Akar mungkin rumput dari seorang loper koran tiba-tiba naik jadi pimret. Iya, Kan tidak mungkin. ada proses. Ada proses itu. Oh iya, singgung. Iya, kakak dari tukang lipat koran sampai sekarang editor ya. Editor. Sekarang editor ya. Kan dana dan tidak menutup kemungkinan untuk terus jabatan jurnalis. Puji Tuhan. Iya. Kalau rezeki itu kan tidak kemana, nah. Tinggal bagaimana kita berusaha untuk mendapatkan posisi itu. Ya, kalau saya sih personal sih percaya ya. Biasa tuh ada hal-hal yang kita anggap tidak, cuman kita tidak tahu artinya dunia ini berputar seperti bagaimana itu tidak tahu. Kalau untuk saya secara personal, karena kalau kita mau bicara soal seperti Pak Dahlan Dai dari CEO Tribun Network saja juga sama tuh, dari tukang lipat koran, kemudian bisa menjadi CEO, seorang CEO bro, yang perusahaan medianya satu Indonesia ini ada kan? Iya, betul toh. betul. Ada, kalau tidak salah wakil bupati Yahukimo itu juga jadi orang pers. Iya, betul. Dari wartawan. Iya. Itu juga wakil bupati bisa jadi orang pers. Banyak orang-orang yang berkecimpung sekarang di profesi yang berbeda tapi meniti karir sejak awal tuh dari dunia pers. Dunia pers. Betulkah? Jadi ini yang mau saya bilang tuh mimpi. Semua orang punya mimpi tuh. Semua orang punya mimpi, tapi ketika mimpi itu tidak kita usahakan, tidak akan dapat. Dia akan tetap jadi mimpi. Iya, dia akan tetap jadi mimpi dalam otak. Itu aja. Jadi ketika kita tidur malam mimpi, usaha begini, itu yang harus kita kejar. Harus kita usaha dengan kita punya kinerja atau bekerja. Kemudian yang lain, ya boleh dikata akan menyesuaikan ya. Keluarga akan memberikan support. Ya, dukungan terpenting itu keluarga sebenarnya, bukan orang lain, keluarga dalam rumah, karena mereka yang hari-hari dengan kita di dalam rumah. Apalagi profesinya bisa dikata ringan-ringan, berat sih. Mau bilang ringan-ringan, berat juga. Karena itu tadi kerja 24 jam, kau harus berada di mana saja. Betul. Maksudnya keluarga yang paling terdekat, istri, kayak misalkan istri begitu. Ya dia harus tahu kita punya dinamika kerja tuh seperti begini. Iya. Saya macam sab mama saja. Kita kayak ini hari Minggu nih, kenapa aku kerja? Ya begitu sudah pekerjaannya seperti begitu. Ketika yang mungkin kayak teman-teman yang PNS, sab mama kan juga PNS tuh, dong libur di hari libur, hari libur nasional. Jangan jauh-jauh. Ini aja kak, Lebaran sama Natal, sama Tahun Baru lah. Betul. Ketika yang lain itu libur. Ketika yang lain itu pergi sembahyang ke masjid, yang lain pergi ke gereja atau pas ibadah 25 malam tuh. Ketika itu saya sedang meliput di dalam gereja kakak. Jadi saya kita ini sebagai jurnalis kita tidak ikut ibadah, tapi itu saya mengalami sekali kayak maksudnya ketika orang lagi ibadah saat teduh mendengarkan khotbah atau ceramah begitu, di situ saya sedang foto, di situ saya sedang mendengarkan ayat mana yang dia ambil untuk dijadikan bahan khotbah, dan dari materi-materi itu kemudian dijadikan sebagai berita kayak begitu. Kalau menurut saya, kalau untuk saya secara pengalaman sendiri, perusahaan tuh memang memberikan toleransi terhadap kita untuk merayakan kita punya hari raya. Cuman kemudian itu kalau dari kita sendiri, kalau saya personal tuh panggilan kayak begitu. Kembali ke personal masing-masing. Kalau saya, ya itu sih maksudnya saya sudah memposisikan diri, saya kayak macam ketika berdiri melihat suatu kejadian apa saja itu ya, event, pokoknya event, mau itu kegiatan kah, mau itu kecelakaan kah, pasti panggilan kayak jurnalis tuh keluar kah, secara tidak langsung. Itu yang tadi bilang
agak bingung untuk menakar atau melihat secara psikologis tuh mungkin ada yang salah dan kita berdiri ke atas atau untuk teman-teman psikologis yang psikolog yang bisa tahu, cuman itu ada panggilan-panggilan seperti begitu. Nah itu makanya kembali ke profesi macam kita di ini apa namanya di KTP. Iya. Di KTP itu kan hanya orang-orang yang punya profesi yang bisa menuliskan dia punya profesi di kolom pekerjaan. Iya, pekerjaan. Di kolom pekerjaan. Jadi kalau macam kita seumpamanya nih kita kerja di Saga, di perusahaan apa begitu, ya pekerjaan swasta. Iya. Tapi kalau profesi, ya situ kalau pekerjaan dokter, pekerjaan jurnalis. Gitu. Itu yang membedakan kita dengan teman-teman yang bekerja di tempat lain. Dan iya, itu jelas kah? Itu jelas. Kalau profesi itu dia jelas. Guru, iya, itu kan profesi. Tidak bisa jadi guru kan. Tapi di kampus punya antara foto itu, artinya secara tidak langsung juga bisa ini ya, jadi modal untuk mengajar teman-temannya. Ya, ada dua yang saya bisa ini apa namanya sampai sekarang masih bisa dipakai. Itu pertama tuh desain grafis sama fotografi. Jadi ya sudah lumayan lah berapa kali memberikan pelatihan fotografi. Iya. Standar tuh maksudnya bagaimana teknik pengambilan foto. Iya. ISO dalam 3 triangle itu. Dalam kalau tahun lalu tuh sampai 2 pergi ke Merauke kasih pelatihan di sana, terus depan bupati tuh. Iya. Enggak cerita. Pelatihan di sana, kasih pelatihan di sana, terus terakhir itu dari pihak Polda Papua untuk kasih pelatihan ke mereka punya humas-humas. Teknik foto, pengambilan gambar, angle, kayak gitu. Jadi kita melatih ini. Kalau macam di Polda itu kan kita juga sering menerima rilis-rilis dari instansi-instansi begitu toh. Jadi yang kita ajarkan itu fotojurnalis. Iya. Gitu, supaya ketika foto yang mereka share masuk ke dalam redaksi itu betul-betul fotojurnalis, bukan foto yang apa namanya yang diarahkan gitu. Kalau ini kan foto-foto berdarah, maksudnya orang kecelakaan. Orang kecelakaan itu secara etika fotojurnalisnya seperti bagaimana? Kalau etika karena kebanyakan kan di blur tuh Kak. Etika fotojurnalis itu memotret itu saja, apa namanya bukan orangnya, tapi motor. Kesumpamanya kalau kecelakaan lalu lintas ya motor dengan mobil atau motor dengan motor itu, foto itunya saja, jangan ke orangnya. Itu etika jurnalisnya di situ. Karena kalau memang sudah posisi barang bukti dengan korban itu berdekatan, agak susah kita mengambil ya tidak apa-apa kita ngambil, tapi nanti di redaksi itu yang nanti di blur. Di blur, di crop. Iya, tapi kalau macam korban dengan BB itu dia berjauhan, ya foto BB-nya, jangan foto orangnya. Gitu, itu etika jurnalis. Itu sudah jelas kan di Dewan Pers juga peraturan undang-undang pers juga kayaknya gitu. Iya. Itu sama dengan macam kasus bunuh diri, itu foto lokasinya saja. Jangan sampai kita foto ke orangnya. Atau tidak, mungkin sudah ada orangnya tapi dia sudah masuk dalam kantong jenazah. Itu. Itu etikanya di situ. Macam kemarin banjir bandang Sentani itu toh. Banjir bandang Sentani kan banyak sekali tuh foto-foto yang keluar di media sosial tuh sampai mukanya. Memang membantu pihak keluarga untuk mendeteksi identifikasi keluarganya, tetapi kalau etika jurnalis kan tidak dapat. Kan kasihan. Karena ketika masuk di itu kan jejak digitalnya kan ada toh. Kan kasihan jejak digitalnya. Dan kalau betul-betul pihak keluarga tidak terima kan dia bisa menuntut. Makanya ada etika itu. Ya, harus ada etika dipelajari. Tidak. Ya itu tadi profesi berat, apa yang dilakukan itu tidak salah-salah, semua ada norma-norma yang harus dipatuhi. Menulis tuh ada normanya, terus fotografi juga ada normanya. Iya, ada semua.
ada batasannya, nah. Tidak harus karena kita seorang jurnalis dia asal ambil aja. Sama dengan kita menulis toh. Karena kita seorang jurnalis, kita asal nulis aja tanpa harus ada konfirmasi. Dunia jurnalistik. Semoga yang kita bicarakan ini bisa menjadi pembelajaran untuk teman-teman yang lain. Teman yang lain. Itu penting sih. Oh iya, satu terakhir sebelum aku tutup. Melihat perkembangan dunia jurnalis atau dunia pers di ya terus saja jauh di Indonesia seperti bagaimana Kak lihat. Sekarang sudah musim digitalisasi. Media mainstream versus media sosial. Kalau media digital terus masuk media mainstream kan? Iya. Karena media mainstream kan sebenarnya ada cuma 3 tuh. Media massa tuh kan cuma ada 3 tuh. Radio, televisi, koran atau cetak. Nah, media digital ini masuk di mana? Media itu digital itu masih jadi apa pertanyaan sih? Kalau sepemahaman saya tuh media digital itu kan sekarang kan platformnya kan macam Facebook kan sudah bisa, sudah masuk karena ada beberapa media yang sudah menggunakan platform media sosial, tuh. Tapi tidak tidak keluar dari jalur jurnalistik. Norma-norma, etika berjurnalis itu. Etika berjurnalis itu. Jadi ada beberapa grup di dalam media sosial itu kan ada yang memang tidak terlalu vulgar, tapi ada yang cukup vulgar, gitu. Jadi ya kalau mau dibilang itu persaingannya media online dengan media sosial itu 11-12 sih. Karena kebanyakan media sosial itu dia mempost sesuatu itu tanpa ada filter. Ya, pertama filter, terus kedua tuh tidak ada konfirmasi. Nah, bagaimana konfirmasi dan verifikasi? Iya, konfirmasi dan verifikasi, dan itu tantangan berat untuk media online sebenarnya. Iya, karena tanpa itu kalau media online tidak menerapkan itu atau media digital tidak menerapkan itu, apa bedanya kita sebagai dengan media sosial? Iya, betul. Nah, itu tugas beratnya media online sebenarnya. Tugas berat Dewan Pers. Iya, tugas beratnya Dewan Pers dan bagaimana untuk perusahaan media ini untuk bersaing dengan itu, media sosial. Tapi karena kalau tong lihat perkembangan media-media luar di negara lain juga kan, kayak terus aja jauh-jauh keluar lah, kayak macam Kompas saja sekarang kan, Kompas koran itu kan juga bikin dia punya Kompas koran tapi digital tuh, jadi kalau mau baca tuh harus bayar atau berlangganan kayak begitu tuh. Nah, sekarang musimnya kayak begitu kan. Dan tempat yang saya dan Om Grati bekerja juga sudah punya e-paper. Sudah punya e-paper dan kita bisa membacanya dari e-paper. Melihat dunia jurnalis bagaimana? Jurnalistik lah. Maksudnya dinamis kah? Seperti bagaimana Kakak melihat? Kalau mungkin ya 10 tahun ke depan lah. Apa tong semua akan bermutasi kah? Bagaimana? Menggunakan platform digital sebagai media arus utama. Kalau saya lihat itu perkembangan cukup pesat ya. Dulu koran kita tidak berpikir soal media online, tapi sekarang kan sudah ada koran tapi sudah merambah ke media online. Digital juga, betul. Terus yang sudah punya media online juga dia merambah ke beberapa platform media sosial juga, betul. Seperti Facebook, Instagram, TikTok, terus Twitter, itu. Jadi saya tidak tahu ya besok lusa tuh ada platform media sosial apa yang bisa membuat informasi ini untuk tersebar lebih cepat dari beberapa platform yang sudah dipakai. Saya tidak tahu, tapi perkembangannya kita cukup pesat. Jadi untuk 10 tahun ke depan ya mungkin itu, karena khususnya di Kota Jayapura yang saya lihat ya, di Kota Jayapura ada beberapa media yang sudah menggunakan platform media sosial. Jadi sah-sah saja toh. Iya, sah-sah saja. Tapi tetap yang tadi harus diperhatikan itu norma-norma etika berjurnalisnya, itu filter, etika jurnalistiknya. Nah, sekarang itu kan masyarakat ya kebanyakan tuh mereka lebih suka ke visual. Jadi perkembangan media massa juga mengikuti kemauannya konsumen. Jadi bukan hanya kita menulis terus tayang di website, tapi harus ada
apa ukurannya, namanya? apa yang orang gemar baca, Iyo. apa yang lagi in ini. Iya, ya apa namanya viral-viral, viral-viral. Akhirnya kita muat ke media visualnya tuh seperti video, Iya. gitu. Jadi tidak semua orang mau membaca dari slide ke slide, tapi orang lebih sukanya, susah kalau bisa nonton di dia punya YouTube saja. Iya. Ketimbang saya buka dia punya web dan saya mulai cari-cari berita yang saya ingin. Gitu. Ada yang lebih suka nonton daripada membaca. Nah itu. Padahal membaca tuh penting. Betul Kang. Nah akhirnya kan sekarang itu kan banyak sekali tuh ya apa namanya hanya karena kasus COVID ini semua akhirnya punya Iya, ini Bang. akun-akun apa namanya YouTube masing-masing tuh. Apa COVID membuat orang berkreasi. berkreasi, orang semakin kreatif. Kreatif. Betul. Ya, gitulah. Oke, thank you Oke, kakakku, hormat sip. diberi sukses terus ke depannya di Amin, amin. dunia jurnalis atau dunia pers ini.